Hai, kita berjumpa lagi adik-adik. Wah, kakak percaya semuanya sukacita hari ini ya. Nah, seperti minggu yang lalu, kakak membawa alat musik lagi seperti minggu yang lalu. Oke, siapa yang sudah buat seperti ini? Ya, dibuat ya, minggu depan kita bertemu memakai alat musik ini. Kalau adik-adik punya alat musik yang lain di rumah bisa dipakai juga. Kita beribadah, bermain musik bersama, bersukacita bersama-sama. Oke, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita nyanyikan lagu Mana hatiku senang. Tunjukkan sukacitamu, oke? Yuk semuanya, hatiku senang. Hatiku senang, na na na, hatiku riang, na na na, karena ku anak Tuhan, na 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 na, susah pun na na na, hatiku senang, na na, hatiku senang, na na na, hatiku riang, na na na, karena ku anak Tuhan. Oke, semuanya anak-anak yang hebat. Oke, kita berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berikan sikap yang baik untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Berkati kami semua, supaya kami bisa menyenangkan hati Tuhan, supaya kami bisa memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, oke. Adik-adik, lagu ini mengatakan rukun cinta satu sama lain. Kita akan tunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan cara apa? Rukun cinta satu dengan yang lain. Adik-adik kan di rumah sekarang sama kakak, sama adik, sama mama, sama papa, sama siapapun di rumahmu. Tunjukkan kalau kamu mengasihi Tuhan dengan cara apa? Rukun cinta satu sama lain. Buktikan, saksikan. Yuk. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta lemah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Oke, tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya, ya. Oke. Nah, sekarang kita tunjukkan kalau kita itu rukun cinta mengasihi Tuhan dengan cara apa? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu kasih yang sungguh-sungguh mengasihi, sungguh-sungguh mengampuni, sungguh-sungguh mengasihi, memperhatikan. Yuk kita katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
dengan kasih Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan dan kami akan belajar firman-Mu. Berkati kami semua supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan mampu melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami bisa menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 32 sampai 37. Tema firman Tuhan hari ini adalah ayo berbagi. Oke, dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 32 sampai 37, kakak akan membacakan buat kalian semua. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Oke, sampai di situ ya. Adik-adik coba perhatikan semua sekarang. Lihat, minggu yang lalu kakak menceritakan, kalian sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus memberi kemampuan kepada Petrus untuk menceritakan kasih-Nya kepada banyak orang. Dan ada berapa orang yang mengaku percaya? Ada berapa orang yang bertobat minggu yang lalu? Benar sekali, ada 3.000 orang yang mau percaya dan bertobat. Dan sebagai buktinya, mereka mau dibaptis adik-adik. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kemudian hidup mereka selanjutnya? Setelah mereka percaya, setelah mereka bertobat, bagaimana hidup mereka? Apa yang mereka lakukan? Coba sekarang kita perhatikan. Adik-adik, para rasul bersama dengan orang-orang percaya itu rajin sekali beribadah. Mereka sering sekali pergi ke rumah ibadah, lalu mereka rajin dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mereka semangat memuji Tuhan dan mereka sungguh-sungguh belajar firman Tuhan dengan sukacita. Wah, hebat sekali ya, bagus sekali ya. Apakah hanya itu adik-adik? Apakah mereka hanya rajin beribadah? Apakah mereka hanya rajin memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan? Apakah hanya itu? Tidak loh adik-adik, ternyata. Coba perhatikan adik-adik, apa yang mereka lakukan? Ada yang istimewa loh. Petrus dan Yohanes mengajak orang banyak itu untuk berbagi, untuk membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Lalu Petrus dan Yohanes itu mengajak semua orang itu, ayo kita memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membantu orang-orang yang sedang membutuhkan. Adik-adik, lalu pertanyaannya, bagaimana respon orang banyak itu? Apakah di antara mereka ada yang mau
membantu orang lain? Ada yang mau berbagi? Ada yang mau membantu orang yang membutuhkan pertolongan? Coba kita perhatikan, apakah ada ya? Nah, lihat adik-adik, ada orang-orang yang memberi miliknya untuk menolong orang lain. Mereka membawa pakaian. Coba perhatikan di situ, membawa apa lagi? Ya, coba lihat, itu roti ya, gitu ya. Itu buah ya. Coba adik-adik coba lihat, apa yang dibawa oleh mereka untuk membantu orang lain. Ya, ada pakaian, ada roti, ada buah. Mereka hidup rukun adik-adik dan saling mengasihi. Nah, sekarang pertanyaannya, lihat bagaimana wajah mereka. Apakah mereka memberi dengan wajah yang cemberut? Apakah mereka memberi dengan terpaksa? Tidak adik-adik, lihat wajah mereka. Mereka memberi dengan sukacita. Lihat senyum mereka. Wah, hebat sekali ya. Adik-adik, lalu sekarang Petrus juga dan Yohanes ini memberi teladan, memberi contoh. Bukan hanya memberi barang, makanan, roti. Tapi kali ini Petrus dan Yohanes memberi contoh, memberi teladan, berbagi uang kepada siapapun yang memang membutuhkan pertolongan. Petrus dan Yohanes mengumpulkan uang untuk membantu orang-orang di sekitar yang membutuhkan pertolongan saat itu. Nah, sekarang pertanyaannya juga adik-adik, apakah ada yang mengikuti teladan Petrus dan Yohanes? Apakah ada yang mau berbagi uangnya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan saat itu? Ayo, coba adik-adik jawab. Adik-adik kira-kira ada enggak ya? Wah, benar sekali adik-adik. Ada loh. Lihat, ini namanya Bapak Yusuf yang baju merah itu adik-adik. Namanya Bapak Yusuf, asalnya dari Siprus. Adik-adik, apa yang dilakukan oleh Bapak Yusuf ini? Ayat 37 mengatakan, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Adik-adik, Bapak Yusuf ini menjual ladangnya, menjual tanahnya, menjual sawahnya gitu ya, ladangnya, tanahnya, untuk kemudian uangnya itu dibawa, diberikan kepada Petrus dan Yohanes untuk dipakai membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan Bapak Yusuf ini memberikan semuanya loh adik-adik, ya, membawa uangnya itu semuanya, hasil penjualan itu dibawa, diberikan kepada Petrus dan Yohanes. Nah, adik-adik, Bapak Yusuf ini mau berbagi, lihat wajahnya. Sekali lagi kakak ingin katakan kepada kalian semua, coba perhatikan wajahnya Bapak Yusuf ini. Dia membagi, dia berbagi, memberikan, membantu orang lain itu dengan sukacita adik-adik. Wah, hebat sekali ya, luar biasa. Ini yang patut kita contoh ya. Bapak Yusuf ini mau berbagi dengan sukacita. Oke? Adik-adik, apa yang Tuhan ajarkan hari ini melalui firman Tuhan yang kita pelajari? Adik-adik, Tuhan ingin kita mau berbagi. Apa sih artinya berbagi? Berbagi artinya memberikan sebagian yang kita punya. Oh, adik-adik, bukan memberikan yang sisa. Wah, ini sisanya aku berikan kepada adik atau kepada kakak. Bukan adik-adik. Tapi juga bukan begini. Memberi itu bukan memberi dari yang tidak kita suka. Aku nggak suka ini, tak kasihkan kamu. Nggak begitu loh adik-adik. Tapi juga begini, berbagi bukan yang sudah tidak bisa kita pakai. Wah, ini sudah tidak bisa dipakai. Kasihkan temanku aja, kasihkan saudaraku aja. Bukan adik-adik, tapi berbagi itu memberikan sebagian yang kita punya. Bukan yang sisa, tapi yang masih bisa dipakai. Terkadang yang kita suka, kita bagikan kepada orang lain yang memang membutuhkan. Itu berbagi yang Tuhan inginkan. Ya, oke. Yang kedua adik-adik, apa yang Tuhan inginkan? Kita itu berbagi bukan hanya berupa uang atau makanan. Lalu berupa apa ya? Oke, adik-adik, yang Tuhan inginkan kita tidak hanya berbagi
karena waktu kita punya uang. Lalu kalau kita nggak punya uang, kita merasa nggak bisa berbagi. Bukan itu loh adik-adik. Tapi berbagi itu bisa melalui berbagi waktu yang kita punya. Misalnya kita nggak main game aja, tapi kita membantu mama misalnya gitu ya. Lalu kemudian berbagi apa lagi? Gadget yang kita punya atau gadget yang mama punya. Mama mau pakai, adik-adik juga mau pakai, ya. Mama perlu, lalu kemudian adik-adik main game. Nah, berikan kepada mama karena mama membutuhkannya. Nah, itu berbagi, itu ya. Lalu kemudian berbagi dengan gadget dengan saudara kita. Siapa yang hari ini masih rebutan handphone, rebutan laptopnya, rebutan apa saja di situ, mainan apa saja. Ayo ya mulai untuk mau berbagi. Lalu berbagi apa lagi? Berbagi tenaga. Wah, adik-adik coba perhatikan gambar di situ. Cuci piring sama-sama, habis makan, membantu mama. Nah, itu berbagi tenaga. Kalau kita hari ini belum bisa memberikan uang, belum bisa berbagi uang, belum bisa berbagi makanan, tapi kita bisa berbagi melalui waktu yang kita punya, berbagi gadget yang kita punya, dan berbagi tenaga yang kita punya. Wah, berbagi itu luar biasa, itu yang Tuhan inginkan. Ya. Nah, yang terakhir adik-adik, apa yang Tuhan inginkan gitu? Sikap seperti apa yang Tuhan inginkan kepada kita saat berbagi? Tuhan ingin kita berbagi dengan sikap yang sukacita, gembira, rela, tulus, bukan karena terpaksa atau karena dipaksa. Sehingga kita memberikan dengan cemberut, kita memberikan dengan tidak sukacita, tapi kita memberikan dengan sukacita, dengan gembira, dengan tulus ya, dan tidak meminta imbalan. Misalnya contohnya gini, ini tak kasih gitu ya, memberikan kepada kakak atau adik, ini tak kasih hari ini, tapi besok harus dikembalikan ya, besok kasih aku ya. Nah, itu namanya berbagi tapi minta imbalan. Nah, adik-adik, Tuhan tidak inginkan seperti itu, tapi Tuhan inginkan kita berbagi dengan sukacita, dengan gembira, dengan tidak terpaksa dan tidak meminta imbalan. Ya, oke, adik-adik bisa melakukannya, anak-anak yang hebat. Nah, sekarang coba perhatikan seperti ayat hafalan kita hari ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini untuk ayat hafalan untuk kelas 2 sampai kelas 6. Adik-adik yang kelas batita sampai kelas 1 bisa mengambil dari yang bagian B saja. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, ya. Oke. Nah, adik-adik selalu ingat loh firman Tuhan ini, ya. Allah menghendaki kita, menginginkan kita berbagi dengan sukacita. Oke. Nah, adik-adik seperti minggu-minggu yang lalu, siapa yang masih makan makanan yang sehat atau sering makan junk food, ayo sudah mulai ya diingatkan ya, makan sayur, makan buah, minum air putih yang banyak, lalu tidurnya yang cukup, tidur yang baik, tidur yang cukup, supaya adik tetap sehat, jaga kebersihan, jangan lupa juga olahraga, ya, jaga kebersihan, jaga tubuhnya supaya tetap sehat, dan tetap semangat baca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Doakan papa, doakan mama, doakan saudara kita, doakan bangsa dan negara kita, doakan semuanya. Tetap rajin belajar, adik-adik. Siapa yang masih ujian dan menyiapkan untuk semester depan, tetap rajin belajar. Hebat. Nah, sekarang saatnya membuat aktivitas, tetap semangat untuk kelas batita sampai kelas 1. Tanganku mau berbagi. Seperti gambar itu ya. Siapkan kertas dan lain-lain seperti minggu-minggu yang lalu lipat karton menjadi 2, lalu jiplak tangan kiri adik-adik, jari kelingking pas lipatan gitu ya, dibagi 2 kertasnya, lalu dijiplak tangannya, tepatkan jari kelingking itu pas di lipatan. Buat bentuk hati seperti pada gambar, lalu warnai dan tempelkan pada tangan yang terbuka. Lalu ditolong oleh papa dan mama menuliskan ayat hafalannya dari 2 Korintus tadi. Ya, Allah mengasihi orang-orang kita yang memberi dengan sukacita.
Nah, lalu tuliskan tekad adik-adik untuk berbagi dengan kakak atau adik. Sekarang kan di rumah, tidak ketemu teman gitu ya. Di rumah, tuliskan tekad adik-adik untuk berbagi dengan kakak atau adik. Misalnya berbagi mainan, enggak rebutan lagi, berbagi makanan, lalu berbagi tempat mainan. Gitu ya, kalau tempatnya segini harus main sama-sama, bekerja sama dengan baik. Nah, itu yang adik-adik lakukan. Ya, semangat mengerjakan aktivitasnya. Nah, yang selanjutnya untuk kelas 2 sampai kelas 6 tanganku mau berbagi, siapkan kertas seperti yang adik-adik lihat di gambar itu. Nah, adik-adik untuk kelas besar ini, untuk kelas 2 sampai kelas 6, yang kakak tekankan adalah tekadmu mau berbagi. Kalau adik-adik bisa membuat gambar aktivitas yang lain boleh, tapi tekadnya itu yang penting dan dilakukan. Contohnya di situ misalnya mau berbagi waktunya untuk membantu papa dan mama, mau bekerja sama gitu ya dengan kakak dengan adik, mengerjakan misalnya membantu mama nyapu halaman atau nyapu lantai di rumahnya atau ngepel atau cuci piring. Nah, bekerja sama dengan kakak dan adiknya ya. Lalu kemudian berbagi gadget, nggak mau rebutan lagi. Lalu berbagi makanan, oke? Nah, adik-adik tuliskan tekadmu di situ. Tunjukkan hasil karyamu, foto sambil memegang karyamu, lalu kirimkan kepada kakak-kakak di kelasmu masing-masing. Oke? Nah, itu aktivitas yang harus kalian kerjakan. Semangat semuanya. Nah, kita tetap dalam minggu ini diberikan kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk memberikan persembahan. Kumpulkan persembahanmu di dalam amplop, lalu simpan dulu atau titipkan untuk papa mama bisa berikan kepada kantor gereja, bisa dikirimkan ya. Berikan yang terbaik, bersyukur selalu kepada Tuhan ya. Oke, sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami semua untuk mau berbagi. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa melakukan berbagi dengan kakak, berbagi dengan adik, berbagi dengan papa dan mama di rumah. Tuhan, tolong kami supaya kami hidup rukun, mengasihi, dan seperti pesan Tuhan hari ini, Tuhan mengasihi kami semua yang mau berbagi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa menyerahkan untuk teman-teman kami yang sudah lama kami tidak bertemu. Tuhan berikan kesehatan supaya mereka juga boleh sehat selalu dan nanti suatu saat kami akan bertemu kembali untuk sekolah bersama-sama. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, khususnya kota Surabaya ini. Tuhan tolong dan berkati pemerintah supaya bisa diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan untuk mengatasi wabah COVID-19 ini, dan Tuhan tolong supaya wabah COVID ini bisa segera selesai dan kami bisa kembali bermain, sekolah, dan pergi beribadah kepada Tuhan. Bapak Surgawi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati Papa dan Mama yang bekerja setiap hari, Tuhan berikan berkat-Mu, Tuhan berikan kesehatan yang baik. Berkati juga para dokter, tim medis, orang-orang yang merawat orang sakit di rumah sakit, Tuhan berkati supaya Tuhan menjaga mereka. Berkati orang-orang yang sakit, Tuhan tolong supaya segera pulih, segera sembuh, dan pulang ke rumah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kami semua ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan menjaga kami dan melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Siapkan diri kalian tetap di dalam ibadah online. Sudah mandi, memakai busana, jangan lupa membuat seperti ini. Oke, minggu depan kita bertemu, bermain musik bersama-sama. Oke, siapkan waktu yang terbaik untuk memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sekarang kita tutup ibadah kita dengan nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga.
syukur, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.